yang menunjukkan bahwa ada tubuh aneh mirip manusia yang diduga alien. Nah, sedang ditangani oleh ilmuwan atau perawat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian yang sudah klik dan menonton video ini. Bertemu lagi bersama saya Sipa. Nah, tadi malam aku tuh sempat lihat-lihat video tentang alien di bumi. Nah, dan aku menemukan sebuah artikel yang sangat menarik, yaitu tentang Anunnaki, yang membuat aku penasaran. Dan makin penasarannya lagi nih dengan topik alien. Nah, aku mulai cari-cari informasi lebih lanjutnya, dan semakin kesini tuh semakin seru banget deh. Nah, akhirnya aku menemukan sebuah artikel yang benar-benar misterius sekali tentang penemuan anomali yang sampai sekarang ini masih bisa dijelaskan secara ilmiah. Katanya, anomali ini adalah sebuah pesawat luar angkasa yang pernah diperkirakan jatuh di bumi sekitar ribuan atau mungkin jutaan tahun yang lalu. Nah, ini bisa jadi bukti bahwa pesawat luar angkasa ini pernah ada di bumi. Nah, atau mungkin ini adalah salah satu peninggalan alien yang berhasil ditemukan oleh manusia. Soal keberadaan alien, menurutku sih ini bukan hal yang mustahil. Nah, bisa jadi kemampuan ilmiah manusia yang masih terbatas atau belum cukup untuk melacak mereka. Atau mungkin ada beberapa kelompok atau orang yang pernah melakukan penelitian ini, tetapi mungkin sengaja dia tutup-tutupi. Lagi pula, bumi ini sudah berusia sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Nah, sedangkan manusia ini muncul sekitar 5.000 sebelum Masehi. Nah, setidaknya itulah teori yang menjelaskan tentang kemunculan manusia pertama kali di bumi. Jadi, kita belum benar-benar tahu apa yang terjadi di bumi dan apa yang ada di sini jutaan tahun yang lalu sebelum kita ada. Bisa jadi mungkin adanya alien itu memang benar. Dan mari kita bahas bersama dengan serial Aku Berkisah. Oh iya nih, sebelum kepada pembahasan, di sini ada sedikit pengumuman buat kalian semuanya bahwa saya punya satu segmen di channel YouTube ini, di mana yaitu menceritakan atau membacakan cerita pengalaman kalian yang sangat menarik dan seru banget yang berhubungan dengan mistis. Nah, segmen ini aku beri nama TTS, Takut Tidur Sendiri. Nah, buat kalian nih yang ingin berbagi cerita atau berbagi pengalaman yang sangat mistis, kalian boleh kirim cerita ini dan kunjungi website saya di asipaimam.com. Aku tunggu banget cerita dari kalian semuanya. Sekarang saya akan mengajak kalian untuk membahas penemuan manusia yang dikenal sebagai anomali segitiga di Laut Baltik. Nah, konon anomali ini adalah sebuah pesawat luar angkasa milik alien. Nah, selain itu, aku juga akan menjelaskan tentang insiden Roswell yang terjadi pada tahun 1947. Nah, penasaran kan bagaimana ceritanya? Nanti aku akan bahas lebih dalam lagi. In shadows I walk alone, where the secrets are unknown, silent whispers round the bend, chilling figure. Pada tahun 2011, tim pencari harta karun asal Swedia yang dikenal sebagai tim Ocean X menemukan sesuatu yang sangat misterius di Laut Baltik. Nah, tepatnya di antara Swedia dan Polandia. Mereka menemukan sebuah objek aneh di kedalaman 90 meter. Nah, objek ini berbentuk seperti cakram yang sangat sempurna dan ukurannya cukup besar. Nah, dengan diameter sekitar 60 meteran. Nah, beginilah kira-kira ukurannya jika dibandingkan dengan ukuran manusia.
Tapi foto yang kalian lihat ini bukan foto dari aslinya, tetapi ini adalah foto hasil ilustrasi 3D untuk menggambarkan bentuk dan ukuran objek tersebut. Nah, kenapa? Karena gambar asli hanya bisa diambil menggunakan sensor dari jarak yang lebih dari 200 meter, dan mendokumentasikan objek ini ternyata sangat sulit sekali. Karena ada yang sangat aneh sekali tentang anomali ini. Sampai sekarang belum ada penjelasan ilmiah yang memadai. Yang lebih mengejutkan lagi, semua perangkat listrik seperti kamera bawah laut atau robot akan mati secara otomatis ketika mendekati objek ini. Jadi, begitu memasuki radius jarak 200 meter dari anomali ini, semua alat kelistrikan yang digunakan ini langsung berhenti berfungsi. Bahkan tidak hanya objek tersebut saja, tetapi semua sistem listrik di atas permukaan laut di dekat area tersebut juga mengalami gangguan. Jadi, jika ada sebuah kapal yang melintas di atas objek tersebut, sistem kelistrikannya itu akan mati secara otomatis. Namun, gangguan ini hanya berada di sekitar radius 200 meter saja. Nah, ketika si kapal tersebut sudah menjauh di radius 200 meter ini, sistem kelistrikannya itu akan kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Ini alasan mengapa belum ada foto yang jelas tentang objek ini. Nah, setiap kali tim ingin mencoba mendekat, sistem kelistrikan mereka langsung mati. Nah, membuat penelitian dan dokumentasi ini dirasa sangat sulit sekali. Laut Baltik yang dikenal sangat dingin ini menambah tantangan untuk melakukan penelitian ini. Nah, biaya yang diperlukan untuk melakukan penelitian di lingkungan ini bisa mencapai miliaran dolar. Dan hingga saat ini belum ada pihak yang siap dan mau berinvestasi dan mendanai ini untuk penelitian lebih lanjut lagi. Sampai sekarang, objek ini masih menjadi misteri besar. Ada berbagai spekulasi apa sebenarnya objek ini dan mengapa ada di sana. Beberapa orang berpendapat bahwa objek tersebut bukan anomali, melainkan formasi alami seperti batu raksasa atau bagian dari lempengan gunung api bawah laut. Nah, namun spekulasi ini dibantah karena tidak ada catatan tentang adanya gunung api di dasar Laut Baltik. Jadi, apa sebenarnya objek ini? Apakah ini memang benar peninggalan kuno pesawat luar angkasa alien atau sesuatu yang lainnya? Nah, hingga saat ini jawabannya masih menjadi misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Dengan bantuan teknologi 3D, bentuk objek ini dapat diperjelas dan tampak seperti cakram yang berbentuk sempurna. Ini memberikan petunjuk bahwa objek tersebut kemungkinan adalah buatan dan bukan formasi alami di dasar laut. Penelitian lebih lanjut nih menunjukkan bahwa objek ini bukan benda yang hanya tetap di tempat. Nah, tetapi juga ini bisa merupakan benda yang pernah bergerak seperti pesawat. Ada juga temuan yang sangat menarik di bawah anomali ini, di mana ditemukannya bekas landasan pacu. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa objek ini mungkin pernah tergelincir, terseret, atau terbawa sejauh 300 meter. Nah, dari gambar 3D yang ada terlihat adanya struktur tangga pada objek tersebut yang tidak mungkin terbuat atau terbentuk secara alami. Semua tekstur yang berada di objek tersebut ini terlihat seperti terbuat dari logam yang diperkirakan usianya ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Jika dianggap sebagai buatan manusia, hal ini juga menjadi tidak mungkin karena hingga saat ini belum ada manusia yang pernah membuat kapal laut, kapal selam, pesawat yang berbentuk bulat pipih seperti ini, yang dengan usia yang diperkirakan sangat tua sekali.
Jadi, meskipun berbagai spekulasi sudah bermunculan, anomali ini tetap menjadi misteri besar. Nah, apakah ini benar-benar pesawat luar angkasa yang jatuh beberapa ribu tahun yang lalu, atau mungkin sesuatu yang kita juga belum sepenuhnya mengerti? Nah, hingga saat ini jawabannya masih menunggu untuk ditemukan. Teknologi manusia ribuan tahun yang lalu tidak selaras dengan kehadiran objek ini yang diperkirakan memiliki teknologi super canggih yang dimana dapat mematikan sistem listrik dalam radius 200 meter. Jika objek ini memang buatan manusia, mengapa manusia tidak memproduksi dan tidak mengembangkan teknologi seperti ini? Nah, misalnya nih, teknologi semacam ini bisa sangat berguna sekali untuk kebutuhan militer. Bayangkan saja, dengan teknologi ini, sistem kelistrikan musuh bisa dimatikan secara otomatis, sehingga senjata mereka secanggih apapun akan menjadi tidak berguna jika mendekati teknologi ini. Jelas bahwa teknologi secanggih ini tidak menggunakan listrik sebagai sumber energinya. Nah, ini berarti sumber energi yang digunakan jauh lebih besar dari listrik yang kita gunakan saat ini. Nah, jadi muncul pertanyaan besar. Siapakah yang mampu menciptakan teknologi sebrilian ini ribuan atau bahkan jutaan tahun yang lalu? Satu-satunya teori yang sering muncul ketika tidak bisa dijelaskan secara ilmiah adalah teori konspirasi yang melibatkan alien. Beberapa orang mengaitkan anomali di Laut Baltik dengan Anunnaki. Nah, menganggap mungkin saja ini adalah salah satu peninggalan mereka yang berhasil ditemukan oleh manusia. Ini sangat menarik karena banyak orang yang mempercayai bahwa masih banyak penemuan Anunnaki yang sampai saat ini juga belum ditemukan. Lagi pula, manusia baru menjelajahi sebagian kecil dari lautan. Nah, selebihnya dari 90% lautan masih belum tersentuh. Ada juga yang mengaitkan anomali ini dengan insiden Roswell yang terjadi pada tahun 1947. Nah, di mana dalam insiden itu dilaporkan ada pesawat ruang angkasa milik alien yang dipercaya mempunyai atau memiliki bentuk serupa, yaitu bentuk seperti piring dan cakram pipih. Beberapa spekulasi mengatakan objek yang berada di Laut Baltik ini merupakan objek yang sama yang terlibat dengan insiden Roswell, atau mungkin ada hubungan di antara keduanya. Apakah mungkin ini hanya objek alam yang kebetulan berbentuk bulat sempurna yang di atasnya ada tangga? Atau mungkin ini adalah teknologi buatan manusia. Nah, mungkin saja ini adalah senjata rahasia dari suatu negara yang kita belum tahu negara mana yang bisa membuat atau menciptakan teknologi seperti ini. Atau mungkin saja objek di Laut Baltik ini bukan buatan manusia, tetapi melainkan buatan makhluk cerdas dari ribuan atau bahkan jutaan tahun lalu sebelum manusia. Nah, apa pendapat kalian tentang misteri ini? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Nah, sekarang mari kita bahas insiden besar lainnya yang berhubungan dengan alien, yaitu insiden Roswell. Insiden ini terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di peternakan di negara bagian New Mexico, tetapi bukan negara Meksiko. Nah, ini terjadi pada tanggal 7 Juli 1947. Pemilik peternakan melaporkan bahwa adanya pesawat yang jatuh yang sangat aneh. Nah, menurut laporan tersebut, pesawat yang jatuh ini berbentuk cakram yang sangat besar sekali, yaitu cakram raksasa yang sama sekali berbeda dengan pesawat-pesawat yang lainnya pada umumnya. Pada tanggal 8 Juli 1947, RAP langsung merespon kejadian tersebut dan mempublikasikan berita mengenai penemuan pesawat luar angkasa alien atau UFO yang jatuh di lokasi peternakan tersebut. Berita ini segera membuat heboh masyarakat setempat dengan spekulasi tentang jatuhnya pesawat luar angkasa.
Namun tidak lama setelah itu pemerintah AS merespon dengan cepat, di mana pemerintah mengirimkan penyelidik. Nah, pada tanggal 9 Juli pemerintah mengeluarkan berita baru yang membantah klaim dari RAF. Nah, di mana mereka mengklaim bahwa insiden tersebut bukanlah pesawat yang jatuh, tetapi melainkan balon udara yang digunakan untuk memprediksi cuaca. Pemerintah juga memberikan dokumentasi, berupa kertas timah yang ditemukan bahwa ini adalah bahan dari balon udara tersebut. Tetapi banyak pihak yang merasa curiga dengan penjelasan pemerintah. Nah, menurut beberapa orang berpendapat bahwa hasil identifikasi di lapangan tidak sama dengan laporan resmi. Nah, menurut RAF tidak ditemukannya puing-puing balon udara di lokasi tersebut. Nah, hal ini memicu teori konspirasi bahwa pemerintah AS mungkin sedang menutupi bukti keberadaan kehidupan di luar bumi, termasuk alien. Beberapa warga yang tinggal di sekitar lokasi insiden Roswell tersebut memberikan kesaksian mereka, bahwa mereka itu juga sempat melihat pesawat aneh di langit sebelum pesawat tersebut jatuh. Nah, mereka sempat mendatangi lokasi kejadian tersebut dan mereka juga melihat adanya puing-puing pesawat, bukan puing-puing balon udara seperti yang dijelaskan oleh pemerintah. Nah, ada teori yang beredar bahwa pemerintah dan penyelidik sengaja menggantikan puing-puing pesawat dengan puing-puing balon udara untuk menutupi kebenaran. Karena ketidakpastian ini, media independen terus meliput berita tentang alien yang diduga sengaja dirahasiakan oleh pemerintah. Nah, sementara itu, media yang diafiliasi dengan pemerintah secara terus-menerus membantah semua teori konspirasi yang ada. Meskipun sudah beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1989, desas-desus soal insiden Roswell ini masih sering dipertanyakan. Banyak orang yang masih penasaran, apakah insiden ini benar-benar melibatkan alien dan mengapa pemerintah begitu rapat untuk menutupi apa yang terjadi sebenarnya. Pada tahun yang sama, muncul pengakuan yang menarik dari seseorang yang bernama Glenn Dennis. Dia mengklaim mendengar dari temannya bahwa ada beberapa perawat yang sedang menangani 3 tubuh aneh yang mirip dengan manusia, di mana tubuh-tubuh tersebut dikatakan sangat kurus dan memiliki kepala botak, dan diyakini ini adalah sebagai alien yang disimpan dan diteliti oleh pemerintah dengan status sangat rahasia. Pengakuan ini memicu spekulasi lebih lanjut lagi dan teori konspirasi yang mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat ini mungkin telah menyimpan dan merahasiakan tubuh alien dari insiden Roswell. Banyak yang merasa pemerintah terlalu menutupi fakta ini dan tidak ada yang tahu pasti apa tujuan mereka menyimpan dan meneliti tubuh-tubuh tersebut. Kemudian pada tahun 1995, seorang pengusaha asal Inggris yang bernama Ray Santilli ini mengklaim dia telah menemukan rekaman pada tahun 1947 yang menunjukkan bahwa ada tubuh aneh mirip manusia yang diduga alien. Nah, sedang ditangani oleh ilmuwan atau perawat. Nah, rekaman ini menambah spekulasi adanya perdebatan mengenai insiden Roswell dan keberadaan alien. Nah, bagaimana menurut kalian tentang rekaman yang diklaim oleh Ray Santilli ini? Apakah kalian percaya ini asli atau tidak? Nah, kalau memang ini asli, itu akan sangat menjadi penemuan yang sangat epik sekali karena kita bisa melihat alien dengan begitu jelas. Nah, namun tetap saja semua ini masih berupa teori konspirasi dan kita masih belum tahu kebenarannya dengan pasti. Rekaman ini memang seolah menggambarkan apa yang dikatakan oleh Glenn Dennis. Nah, tetapi dengan bukti visual yang lebih jelas. Nah, sayangnya insiden Roswell pada tahun 1947 itu belum sepenuhnya terpecahkan dan opini masyarakat ini sangat terbagi. Ada yang percaya dan ada juga yang skeptis.
Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang insiden Roswell pada tahun 1947? Nah, apakah menurut kalian ini benar-benar melibatkan alien yang ditutupi oleh pemerintah, atau mungkin insiden ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan makhluk luar angkasa? Pemerintah Amerika Serikat mengatakan bahwa yang jatuh itu bukan pesawat alien, melainkan balon udara biasa. Nah, namun bisa jadi nih, ada kemungkinan yang belum terungkap. Nah, mungkin pemerintah menyebutnya balon udara biasa karena mereka sedang mengoperasikan senjata rahasia untuk memata-matai Uni Soviet pada masa itu. Tentu saja mereka tidak mungkin mengakui hal tersebut. Nah, mengingat situasi yang sensitif di tengah perang dingin. Nah, menurutku teori ini masuk akal jika mengingat konteks sejarah pada saat itu. Nah, tapi bagaimana nih menurut kalian? Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Dan jika kalian punya ide atau punya topik seru lainnya yang ingin dibahas di video selanjutnya, kalian boleh tulis saja di kolom komentar. Nah, mungkin sampai sini dulu di pembahasan kali ini. Terima kasih karena sudah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.